Selamat datang saya ucapkan untuk rekan-rekan yang hadir hari ini, yaitu narasumber kita, pro dari kasus ini dan kontra dari kasus ini. Ya, perkenalkan, nama saya Imadi Sanjaya Adiputra, mahasiswa Ubara Jakarta Raya. Di sini dalam memenuhi tugas hukum perlindungan saksi dan korban, kami akan membahas sedikit mengenai pelecehan seksual terhadap kaum perempuan yang marak terjadi di tempat kerja, perkantoran, begitu pula juga undang-undang yang melindunginya. Di sini saya sebagai moderator akan ditemani dengan Saudara Ahmad Ulinuha sebagai narasumber kita, dan juga Sakti Nugraha sebagai pro dari kasus ini. Dan tidak luput juga kita ditemani dengan Saudara Indra Gumelar sebagai kontra dalam kasus ini. Kami berempat adalah mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya semester 6. Baik, pertama-tama saya akan bertanya kepada Saudara Ulin, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual? Agar kita semua di sini dapat memulai pembahasan kita, ya bisa dijelaskan kepada narasumber kita apa itu pelecehan seksual. Menurut saya diangkatnya tema ini sangat menarik ya, mengingat akhir-akhir ini kita sering dihebohkan dengan aksi-aksi kriminal dengan pelecehan seksual, khususnya di negara kita sendiri. Pelecehan di negara kita memang sering terjadi. Definisi pelecehan sendiri adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik, atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan diintimidasi. Baik, ya kita sudah mendengar sendiri penjelasan dari narasumber kita. Jadi, pelecehan seksual ini memang kerap terjadi. Entah apa motivasi dari pelaku untuk melakukan hal tersebut, melakukan pelecehan tersebut. Bisa juga kita melihat kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Banyak sekali kasus mengenai pelecehan seksual, baik di bawah umur, pada wanita, dalam perkantoran, di jalan raya, dan lain-lain. Ya, seperti kita lihat itu adalah kasus begal payudara di Bekasi itu, yang akhir-akhir ini pernah kita dengar ya, ada di media massa, atau begal bokong di Jatinegara. Ada seorang ibu-ibu berkendara jalan kaki, lalu datang seorang pria menyentuh bagian bokong dari ibu tersebut. Nah, di mana mayoritas itu korbannya itu adalah perempuan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Kasus pelecehan ini dapat terjadi pada semua orang, baik itu laki-laki ataupun itu perempuan, dapat menjadi korban atas tindakan yang tidak sopan atau tidak menyenangkan tersebut. Pelecehan sendiri dapat dibagi menjadi 5 bentuk. Ini yang pertama, pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan tertulis, pelecehan isyarat, pelecehan fisik, pelecehan psikis. Terima kasih Saudara Ulin sebagai narasumber kita. Ya, sekarang izinkan saya bertanya kepada rekan-rekan kami yang lainnya, yaitu Saudara Sakti. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pendapat dari narasumber kita, yaitu mengenai pelecehan seksual tersebut? Bisa Saudara jelaskan? Terima kasih. Saya sangat setuju ya mengenai hal tersebut, di mana kita ketahui memang dalam hal pelecehan sering dan kerap terjadi, apalagi kepada kaum wanita. Yang sering terjadi adalah di area kawasan pekerjaan atau di tempat kerja, di mana kita ketahui sendiri bahwasannya seorang pekerja wanita di area kerjanya itu sering mendapatkan pelecehan dari atasannya, meski tidak secara langsung atau tidak terekspos ke luar. Sebentar, menurut saya pelecehan tidak hanya terjadi kepada kaum perempuan, akan tetapi kaum laki-laki pun kerap mendapatkan intimidasi dan pelecehan. Namun, memang yang kita ketahui, ketika laki-laki dilecehkan secara seksual oleh seorang perempuan di negara kita,
itu dianggapnya hal yang wajar, seperti laki-laki tidak menggunakan atasan dan perempuan yang menyentuhnya atau mengganggunya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah itu termasuk kepada pelecehan seksual? Ya, terima kasih Saudara Indra Gumelar telah memberikan pendapat Anda ya. Saya kembalikan kepada narasumber kita. Pertanyaan dari Saudara Indra, apakah laki-laki tersebut dapat disebut sebagai pelecehan seksual? Yang setara kita ketahui adalah mayoritas dari pelecehan seksual ini adalah kaum perempuan. Bisa Bapak jelaskan? Terima kasih. Jadi tidak hanya pada kaum perempuan saja hal tersebut dapat terjadi. Seperti contoh, warga negara kita yang ada di luar negeri, yaitu Reinhard Sinaga, telah melecehkan 100 pria di Inggris. Kemudian beberapa korban melaporkan kejadian tersebut, dan akhirnya sekarang di Reinhard Sinaga sendiri dipenjara dalam waktu lama. Namun terkadang pelecehan seksual terhadap laki-laki ini dianggap tabu karena laki-laki dianggap kaum yang kuat. Kemudian pelecehan yang sering terjadi di tempat kerja ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan yang telah memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, yaitu dalam pasal 86 ayat 1 yang isinya adalah setiap buruh memiliki untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai, harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Unsur dari pelecehan ini adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Apabila perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. KUHP secara umum juga dapat dijadikan landasan dengan ancaman hukuman seperti yang diatur dalam pasal pencabulan 289 sampai 299. Mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh atasan dapat kita temui dalam pasal 294 ayat 2 KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun pejabat yang melakukan tindakan cabul dengan orang karena jabatan atau bawahannya dengan orang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan padanya. Ya, kita sudah memasuki pertengahan dari pembahasan kita. Banyak yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita di sini. Terima kasih Bapak telah hadir di sini. Ya, apakah ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan dari Saudara Sakti dan Saudara Indra sebagai pro dan kontra dari bahasan kita kali ini? Mohon izin, saya ingin bertanya, jika saya menjadi korban pelecehan seksual, apa yang harus saya lakukan? Lalu apa yang perlu kita ketahui untuk mencegah jika saya atau teman kerja saya itu menjadi salah satu korban pelecehan tersebut? Baik, untuk hal-hal itu merupakan hal-hal dasar yang perlu kita ketahui, di mana Anda perlu menjelaskan si pelaku pelecehan seksual bahwa Anda tidak menginginkan perbuatan seksual tersebut atau perbuatan seksual tersebut mengganggu Anda. Nah, jika Anda malu atau takut untuk membuat surat pengaduan atas pelecehan yang bersifat resmi, maka Anda dapat ceritakan teman sekantor Anda yang dapat dipercaya tentunya. Nah, jika Anda ingin melaporkan kejadian tersebut secara informal, Anda dapat melaporkan kejadian ini kepada supervisor atau panitia serikat pekerja yang ada di perusahaan Anda. Anda juga dapat membuat surat kepada atasan Anda dan perwakilan serikat kerja yang terkait dengan perjanjian kerja bersama.
atau ke Dinas Tenaga Kerja untuk mengajukan keluhan resmi. Anda memiliki 3 pilihan, yakni melaporkan kejadian tersebut kepada serikat kerja dalam perusahaan Anda. Pilihan yang kedua, melapor langsung kepada Dinas Tenaga Kerja atau lembaga bantuan hukum. Yang ketiga, melapor langsung kepada polisi. Ya, setelah lama kita berbincang-bincang, banyak sekali bahasan yang kita tampilkan, banyak sekali bahasan yang kita dapat, banyak sekali bahasan yang kita ambil dari hal tersebut. Telah tiba kita di penghujung acara dari bahasan ini dengan wawasan yang diberikan kepada dari narasumber kita dengan sangat baik, dengan kedua rekan kita yang hadir di sini. Terima kasih. Dapat mau menambah wawasan kita mengenai pelecehan seksual. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari hal ini adalah pelecehan seksual itu tidak hanya menyangkut perempuan, namun kaum laki-laki pun bisa menjadi korban dari pelecehan seksual. Namun pelecehan seksual itu seakan-akan menjadi hal yang tabu jika korbannya adalah laki-laki, dianggap biasa. Namun dibalikkan fakta, jika perempuan yang menjadi korban tersebut, seakan-akan laki-laki itu tidak dapat dijadikan korban. Namun ada, seperti kasus yang terakhir yang terjadi di Amerika atau pokoknya di luar negeri, yang kita tahu adalah Reinhard Sinaga telah melakukan pelecehan seksual terhadap lebih 100 lebih kepada laki-laki dengan cara memberikan obat yang membuat korbannya itu menjadi tidak sadar. Kemudian Reinhard melakukan pelecehan tersebut dan divideokan seperti itu. Nah, so dalam hal ini, pembahasan kali ini kita diberikan pengajaran untuk menjaga diri sendiri agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Terima kasih telah mendengarkan kami, telah mendengarkan bahasan dari kami. Sampai juga bersama saya Imadi Sanjadi Putra kembali lagi dalam vlog bahasan selanjutnya.